Selamat datang kembali. Kita sudah berhasil mengidentifikasi tema dan pola. Sekarang kita akan masuk ke dimensi analisis yang sangat manusiawi dan powerful, analisis naratif. Data kita bukan hanya kumpulan tema, ia adalah kumpulan cerita orang-orang. Di video ini, kita akan belajar teknik untuk menyusun tema-tema itu kembali menjadi narasi yang koheren, yang dapat menjelaskan dinamika, proses, dan makna di balik sebuah isu. Analisis naratif sering disalahartikan sebagai sekedar merangkum cerita responden, padahal bukan itu. Analisis naratif adalah merekonstruksi data untuk menemukan struktur cerita yang mendasarinya. Ini menjawab bagaimana suatu kondisi berkembang, apa pilihan-pilihan yang ada di setiap titik, apa konsekuensi dari pilihan itu. Dari panel kiri ke kanan, Anda bisa melihat perubahannya. Kita bergerak dari daftar fakta ke sebuah alur yang menunjukkan sebab akibat, ketegangan, dan perkembangan. Inilah yang membuat analisis kita hidup dan relevan untuk perbaikan kebijakan. Untuk membongkar narasi, kita bisa menggunakan toolkit elemen cerita sederhana ini. Ketika menganalisis data, tanyakan pada diri sendiri. Pertama, siapa karakter utama dan pendukung dalam cerita ini? Apa posisi dan kekuatan mereka? Kedua, apa setting atau konteks tempatnya? Apakah desa terpencil, perkotaan, atau daerah pasca bencana? Ketiga, bagaimana plot atau alur kejadiannya? Biasanya ada urutan, keadaan awal, kemudian gangguan atau masalah, lalu respons dan konsekuensi. Keempat, di mana letak ketegangan atau konfliknya? Seringkali disinilah inti masalah kebijakan berada. Kelima, apa makna yang diambil oleh para aktor dari pengalaman ini? Mari kita lihat contoh. Ini adalah rekonstruksi naratif dari wawancara dengan seorang pelaku UMKM. Sebut saja Ibu Sari. Dari data wawancaranya, kita bisa menyusun storyboard seperti ini. Lihat bagaimana kita mengidentifikasi titik awal yang stabil. Lalu gangguan, yaitu pandemi. Kemudian berbagai respons yang dicoba. Diikuti oleh ketegangan ekonomi dan emosional. Sebuah potensi resolusi yang ternyata tidak mudah. Dan akhirnya makna yang ia ambil. Kerapuhan usaha mikro. Analisis naratif seperti ini membantu kita melihat proses dan titik kritis di mana intervensi kebijakan bisa paling efektif. Dari banyak cerita individu, seringkali kita bisa melihat pola naratif yang berulang. Misalnya, narasi jebakan, di mana masyarakat merasa terjebak dalam siklus tanpa ujung, seperti cerita petani dan tengkulak tadi. Lalu, ada narasi perjuangan yang mungkin melibatkan inovasi lokal yang berhasil. Atau narasi ketidakberdayaan, di mana masyarakat merasa institusi tidak mendengar mereka. Mengidentifikasi pola naratif seperti ini bukan untuk menggeneralisasi secara berlebihan, tapi untuk menunjukkan bahwa pengalaman individu sering merefleksikan struktur masalah yang lebih sistemik. Pola inilah yang harus dijawab oleh kebijakan. Lalu, mengapa ini penting bagi Bapak dan Ibu selaku perumus dan pelaksana kebijakan? Karena analisis naratif adalah jembatan terbaik antara data dan tindakan. Pertama, cerita jauh lebih mudah dipahami, diingat, dan dikomunikasikan daripada tabel tema. Kedua, dengan melihat alur cerita, kita bisa secara tepat mengidentifikasi titik leverage, momen dalam cerita di mana intervensi kecil bisa mengubah seluruh alur. Misalnya, di cerita Ibu Sari, titiknya mungkin pada saat ingin jual online tapi tidak bisa. Ketiga, narasi memberikan wajah manusia pada data, yang sangat kuat untuk membangun empati dan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Sekarang Anda telah mengetahui cara mengambil tema-tema dan menghidupkannya menjadi sebuah alur. Anda telah melihat proses, bukan hanya potret.
Namun, cerita itu sendiri belum menjawab semuanya. Mengapa cerita itu bisa terbentuk seperti itu? Apa arti cerita ini bagi kita selaku pemerintah? Bagaimana kita menggunakan cerita ini untuk merancang sesuatu yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita ke puncak proses, yaitu interpretasi. Mari kita lanjutkan ke video berikutnya, tempat kita akan belajar memberi makna mendalam pada tema dan cerita yang telah kita temukan. Sampai jumpa di sana.